Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman yang melihat video ini. Kami dari kelompok 5, kami akan menyampaikan tugas dari Hukum Tata Negara dengan tema kelembagaan negara. B. Kekuasaan pemerintahan negara. Kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam Bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 4 sampai dengan pasal 15. Merumuskan kewenangan dasar tentang kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan negara diatur dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dan ayat kedua, dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Pasal 4 ayat 1 tersebut, jika ditinjau dari teori pembagian kekuasaan dari ajaran Montesquieu dalam bukunya Esprit des Lois yang terkenal dengan sebutan Trias Politica. Selanjutnya, pasal 5 ayat 1, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada perwakilan rakyat. Selanjutnya, ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pada pasal 20 ayat 1 menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Presiden berhak mengajukan setiap rancangan undang-undang yang dibahas bersama antara DPR dan Presiden. Setelah itu pada pasal 5 ayat 2 menyatakan Presiden berwenangan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pada pasal 14 ayat 1 dan 2, Presiden berwenang memberi gerasi dan rehabilitas dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk memberikan amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dan Presiden juga harus memperhatikan pertimbangan DPR tersebut. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, Pasal 7A menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Berbicara mengenai pembatasan kekuasaan terhadap pemerintahan oleh presiden, pasal-pasal 7 dan pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 45 yang menggambarkan maksud bentuk pemerintahan yang berbentuk republik. Dengan bentuk kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden yang sebelum reformasi yang bersifat eksekutif heavy, selanjutnya setelah dilakukan amandemen Undang-Undang 45, kekuasaan dan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden menjadi lebih jelas tentang batasan jabatan Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, dan maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi, hal ini dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna
MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cermat dan bijak oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam penyelesaian masalah tersebut. Pasal 8 Undang-Undang 1945 menegaskan presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Pasal 13 Undang-Undang 1945 memberi kewenangan pada presiden untuk mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta dan konsul tersebut, presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Sesudah perubahan atau amandemen UUD 1945, dalam membuat undang-undang, presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan tidak lagi memegang kekuasaan atau kewenangan membentuk undang-undang. Jika dihubungkan dengan teori kekuasaan, maka sesungguhnya telah ditinggalkan pula teori pembagian kekuasaan atau biasa disebut distribution of power, dan beralih pada teori Ivor Jennings yang berpendapat, pada umumnya, pemisahan kekuasaan dalam arti material, dalam arti pembagian itu, dipertahankan dengan prinsip dalam fungsi-fungsi kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu pada 3 bagian. Sedang pemisahan kekuasaan dalam arti formil, pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara prinsipal. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut kemudian akan menggambarkan secara utuh cara bekerjanya lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Menurut Jimli Asidiki, hal tersebut dapat dimengerti sebab kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. C. Lembaga Tinggi Negara. Sebelum UUD 1945 di amandemen dalam susunan ketatanegaraan Republik Indonesia, pernah dikenal istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam UUD 1945 sebelum diamandemen adalah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, 2. Presiden, 3. Dewan Pertimbangan Agung DPA, 4. Dewan Perwakilan Rakyat DPR, 5. Badan Pemeriksa Keuangan BPK, 6. Mahkamah Agung. Dari keenam lembaga tersebut, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR mendistribusikan kekuasaannya kepada 5 lembaga yang lain yang kedudukannya sejajar. Sebagai lembaga tinggi negara, susunan ketatanegaraan RI pada waktu itu yang berperan sebagai lembaga legislatif adalah MPR dan DPR. Setelah amandemen UUD 1945 tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tinggi negara, namun diganti dengan lapis 1 atau disebut pengertian organ-organ konstruksi lapis pertama, yaitu yang pertama Presiden dan Wakil Presiden, lalu yang kedua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga Dewan Perwakilan Daerah DPD, keempat Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, kelima Mahkamah Konstitusi, keenam Mahkamah Agung, lalu yang ketujuh Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian organ lapis kedua, yang pertama ada 1 Menteri Negara, yang kedua Tentara Nasional Indonesia, ketiga Kepolisian Negara, lalu keempat Komisi Yudisial, lalu yang kelima Komisi Pemilihan Umum, dan yang keenam ada Bank Sentral. Dari keenam lembaga tersebut, hanya Komisi Pemilihan Umum yang tidak ditentukan nama dan kewenangannya dalam UUD 1945 karena Komisi Pemilihan Umum hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum. Ketentuan pasal 22E ayat 5 UUD 1945 berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan ayat 6 berbunyi, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.
Oleh karena itu dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang dapat memberi nama kepada lembaga ini bukan Komisi Pemilihan Umum tetapi misalnya Komisi Pemilihan Nasional atau nama lainnya. Dengan demikian, derajat protokoler kelompok organ konstitusi pada lapis kedua tersebut di atas jelas berbeda dengan kelompok konstitusi lapis pertama. Organ lapis kedua ini dapat disejarkan dengan posisi lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasca perubahan keempat tahun 2002, dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat 8 organ negara yang mempunyai kedudukan sederajat, yaitu 1. DPR, 2. DPD, 3. MPR, 4. BPK, 5. Presiden dan Wakil Presiden, 6. MA, 7. MK, 8. KY. Kemudian ada pula beberapa lembaga yang independen, yaitu 1. Tentara Nasional Indonesia, 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, 3. Bank Sentral. Dan di samping itu ada beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang, yaitu 1. KPI, 2. KPPU, 3. KKR, 4. KPAI, 5. KHN, 6. Komnas HAM,